jadi begitu ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oh, hai. Maaf aku tadi damai kamu sini. Hai teman-teman, aku ingin memberikan kamu satu kutipan firman buatnya yang menonton video ini. Ya, kamu yang sedang menonton video ini. Mari kita buka Amsal 1 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh meremehkan hikmat dan didikan. Dari sini kita belajar teman-teman bahwa awal dari pengetahuan kita itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita minta hikmatnya, maka kita bisa mendapatkan pengetahuan. Karena Tuhan selalu berserta kita. Namun orang bodoh meremehkannya. Justru itu malah memperburuk keadaannya. Ada kata amin? Shalom adik-adik.
lemes-lemes banget. Udah pada minum susu belum sih? Kakak udah pada minum susu belum? Belum, Kak. Oh belum juga. Jangan lupa minum susu Kak sebelum ibadah supaya kita semangat. Mungkin sekali lagi ya kakak-kakak kita sapa adik-adiknya sekali lagi. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah gitu dong. Kalau lebih semangat kan kitanya kan juga semangat juga kakak-kakaknya, amin. Nah adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dan juga gembala yang baik untuk kita semua. Dia yang membawa kita ke air yang tenang dan membawa kita ke rumput yang hijau. Nah kayak gitu kakak-kakak. Nah sama-sama yuk adik-adik yang ada di rumah boleh sama-sama bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Mungkin boleh ajak mama papanya yang nemenin adik-adik ibadah online hari ini. Boleh ajak mama papanya berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan adik-adik sambil sorakan haleluya. Yes. Ikutin gerakan kita ya adik-adik ya. Tuhan gembala dan aku dombanya, berjalan menuju padang rumput yang hijau, membawaku ke air yang tenang, segarkan jiwaku. Bila serigala ingin menerkamku, dengan segera gembalaku menghalaunya. Tak perlu apa adik-adik? Takut, Yesuslah gembala. Haleluya, 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 haleluya. Yuk lebih semangat lagi yuk adik-adik, katakan. Tuhan gembala dan aku domba, berjalan menuju padang rumput yang hijau, membawa, jangan lupa turun, air yang tenang, segarkan jiwaku. Tangannya taruh di telinga. Bila serigala ingin menerkamku, dengan segera gembalaku menghalaunya. Tak perlu apa adik-adik? Takut, Yesuslah gembala. Haleluya, 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 haleluya. Yuk lebih semangat lagi adik-adik. Haleluya, 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 haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Beri tangan untuk Tuhan kita. Yuk adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang lihat kanan kirinya. Kita cuma mau fokus sama Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik kita angkat suara kita. Kita mau sembah Tuhan. Katakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Kalau Tuhan Yesus itu udah sayang banget sama kita. Kau sungguh baik Tuhan. Kau kami sembah. Adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita berbahasa roh. Shandara labara 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 labu. Shandara labu shande. Kau sungguh baik Tuhan kepada kami Yesus. Yuk sama-sama kita angkat lagu ini. Yesus, ku sayang padamu Yesus. Ku perlu kau selalu Yesus, ku menyembahmu, menyembahmu. Kau milik
Sama-sama kita katakan, Yesus, ku sayang padamu. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku perlu kau selalu, Yesus, ku menyembahmu, kau milikku selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadirat-Mu, Bapa, penuhiku. Sama-sama kita nyanyikan lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu kau selalu. Yesus, ku menyembahmu, kau milikku selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Kami haus akan hadirat-Mu, Bapa, penuhiku. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadirat-Mu, Bapa, penuhiku. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi kita sembah Tuhan. Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadirat-Mu, Bapa, penuhiku. Yuk sama-sama adik-adik kita sembah Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Roh Kudus datanglah. Kita terus sembah Tuhan. Haleluya. Ubah hidup kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Sama-sama katakan dengan lembut. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadirat-Mu, Bapa, penuhiku. Roh Kudus, jamah hatiku. Oh,
Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami enggak terdistrak sama kanan kiri kami. Kami enggak sibuk sendiri. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya setelah ibadah ini selesai, kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang mau siap menjadi pelopor Pentakosta ketiga kemanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa tentunya tuh. Semua karena berkat kemurahan Tuhan kepada kita semua. Kita bersyukur, mungkin sudah ada beberapa dari cabang yang sudah mulai ibadah onsite atau datang beribadah ke gereja. Tapi ada beberapa juga yang mungkin masih ibadah online. Tapi kita tetap bersyukur kita masih bisa beribadah, diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati Karima yang akan membawakan firman, Kau yang mengurapi, Kau berikan Roh Kudus-Mu. Juga berkati kami yang akan duduk dia mendengarkan, biar firman Tuhan bisa dapat kami dengarkan dan bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak punya cerita Alkitab hari ini yang kalian nanti bisa tonton ya dari video cerita Alkitab. Yuk kita tonton dulu video cerita Alkitabnya ya. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Yeremia pasal 17 ayat 7. Gimana adik-adik? Sudah tonton kan cerita Alkitab tadi? Cerita tentang siapa ya yang badannya kecil melawan raksasa yang besar? Ya, dia adalah Daud. Daud saat itu masih muda, masih kecil, melawan Goliat yang ukurannya jauh lebih besar dari dia. Tapi kenapa sih Daud kok pede, Kak? Daud kok yakin kalau dia bisa melawan Goliat? Karena apa? Karena Daud percaya dia punya iman yang besar, dia punya Tuhan yang besar, dia punya Tuhan yang besar yang punya kuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Seperti saat ini adik-adik, mungkin adik-adik, Kak, corona kok nggak bisa dilawan ya Kak? Sampai sekarang coronanya nggak hilang loh Kak. Tapi puji Tuhan, kalau kalian saat ini diberikan kesehatan, kalian harus bersyukur. Dan kalian harus tetap percaya, masalah apapun yang kita hadapi seperti sekarang ini, badai corona, kita percaya. Kita punya iman yang besar, kita punya Tuhan yang besar yang mampu mengalahkan apapun. Corona di mata Tuhan mah kecil seperti Daud melawan Goliat. Walaupun badannya Daud lebih kecil, tapi dia mampu melawan Goliat yang badannya besar. Karena Daud punya Tuhan, karena Daud punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Seperti dalam Mazmur 96 ayat 4 mengatakan, sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji, harus ditakuti lebih dari segala dewa. Ingat, Tuhan yang lebih besar dari apapun, Tuhan yang paling ditakuti dari apapun, tiada Tuhan yang paling kita takuti dari segala apapun juga. Ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus belajar seperti Daud. Kita punya iman yang besar karena kita punya Tuhan yang besar. Coba kakak mau lihat adik-adik ngomongnya bareng-bareng sama kakak yuk. Aku punya iman yang besar karena Tuhanku besar. Yes. Sekali lagi yuk. Aku punya iman yang besar karena Tuhanku besar. Yes. Siapa di sini yang seperti Daud? Oke, kakak juga mau loh seperti Daud. Kakak juga punya persoalan yang kakak hadapin. Dan kalian juga jangan pernah, gak bisa kak, gak bisa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya iman yang besar. Ya? Seperti Daud, kalian harus percaya diri. Kita punya Tuhan yang besar. Seperti Mazmur ayat 96 ayat 4 mengatakan, sebab besarlah Tuhan. Jadi, apa yang harus ditakutin lagi ya? Gak ada perlu yang takutin lagi kan? Karena kita punya Tuhan yang besar. Oke, kalau gitu kita sekarang berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang aku belajar Tuhan. Kalau aku yakin aku punya iman yang besar karena aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya perlindungan-Mu sempurna atas hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kami dan kami bisa melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat. Kiranya berkat dan sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk minggu depan ibadah sekolah minggu lagi walaupun lewat
online ataupun offline, kita bersyukur. Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Yes.